Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobat Probasa Translation, jumpa lagi dengan kami, tim Probasa. Kali ini kami akan membaca aspirasi dari beberapa subscriber kami, dan kiranya kami juga bisa memenuhi aspirasi tersebut. Oke, langsung saja kita ke channelnya Probasa. Oke, di video ini kita mendapatkan beberapa komentar. Salah satunya adalah yang saya ini saya garis bawahi di sini, dan saya blok di sini. Jadi usulan ini sangat bagus. Jadi kita akan mencoba untuk menjawab komentar dari Mas NWM Corner. Oke, sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa materi yang kami tampilkan di sini adalah materi contoh. Materi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan real work atau pekerjaan sebenarnya yang kami kerjakan untuk klien kami. So for the clients, please do not worry that the material shown here is sample and it is not taken from any real work from our clients. So it's safe and we do not violate the non-disclosure agreement. Oke, Sobat Probasa, langsung saja kita ke file yang akan kita bahas bersama. Oke. Oke, kita ada di sini ada Husen. Jadi ini adalah salah satu peserta magang kami tahun 2009. Jadi kita akan mengambil contoh dari pekerjaannya Mas Husen ini. Kita akan bahas bareng-bareng kiranya apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu kita sampaikan. Oke, bagi yang tidak familiar dengan ini adalah Trados. Jadi ini adalah alat yang umum digunakan oleh para penerjemah profesional. Nah, langsung saja kita ke file yang akan kita kerjakan. Kita klik 2 kali di sini. Oke. Para sobat Probasa, kita akan masuk ke dalam tutorial atau cara menerjemahkan dengan baik. Sebelum kita membahas satu persatu, ada beberapa tips yang saya akan sampaikan. Pertama adalah saat ini kita berada di era industri 4.0, maka kita harus bisa memanfaatkan peluang sebaik mungkin, media sebaik mungkin. Jadi kalau di kami, biasanya kami menyiapkan kamus Google Translate. Ini adalah sebagai referensi awal. Kemudian kami juga menyiapkan kamus bahasa Indonesia. Di sini. Ini adalah salah satu alat untuk ngecek atau memeriksa kebenaran atau keabsahan dari kata atau dari bahasa Indonesia yang kita gunakan. Kemudian kita siapkan mesin pencari di sini. Jadi para sobat Probasa, ketika kita menerjemahkan, kita harus pandai-pandai memanfaatkan referensi digital yang ada di depan kita. Nah, langsung saja kita ke materi. Oke, pertama kita punya wound treatment system. Saya ubah jadi for review aja. Oke, jadi sebenarnya kita membutuhkan yang namanya referensinya. Kita cari referensinya di internet. Saya cari di sini.
Oke. Kurator sistem manual. Oke. Di sini ini adalah file asli yang kita terjemahkan. Kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sini. File ini tidak ada kaitannya dengan klien manapun. Kita ngambil secara bebas dari internet dan kita gunakan sebagai alat untuk mengajarkan terjemahan kepada peserta magang kita. Oke, kembali lagi ke sini. Kita punya terjemahan satu, sistem perawatan luka, tidak ada masalah. Kemudian ada users manual. Ini sini kalau manual itu kalau kita masukkan ke Google Translate, kita akan mendapati beberapa terjemahan sini, buku petunjuk. Jadi kata manual ini kurang tepat diartikan panduan. Jadi bisa buku petunjuk. Atau jika mau, kita juga bisa menggunakan cukup manual. Apakah manual ini bahasa Indonesia yang berterima? Untuk mengeceknya kita lari ke sini. Kita enter. Nah, ternyata di sini ada buku petunjuk praktis di sini. Jadi kita gunakan manual saja. Oke, manual pengguna. Kemudian di sini ada, nah ini adalah salah satu kesalahan penerjemah pemula. Jadi tidak memperhatikan inversi dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga ada kesalahan konsistensi. Di sini ada panduan, di sini ada manual. Maka ini ada sebuah kesalahan. Di sini kita ubah menjadi manual pengguna sistem kurator, dan di sini ingat bandnya di sini harus sambung. Jadi kita harus teliti. Oke, kemudian kita ke question, no problem. Kemudian kita di sini kita sepakat untuk menggunakan kata manual. Untuk manual, maka kita ganti manual pengguna sistem perawatan luka kurator. Di sini ada yang miss. Nah, ini bukan jaminan atau garansi. Oke, kemudian it is intended only as an operational guide. Jadi ini kita akan membahas sedikit grammar ya. Jadi it itu bisa impersonal pronoun atau bare pronoun. Maksudnya adalah bisa bermakna dan juga bisa tidak bermakna. Kebetulan di sini it bermakna dan kita harus bisa merujuk ke kata yang dirujuk oleh pronoun ini. Kira-kira kalau informasi sudah benar tapi kurang tepat karena kita berbicara tentang manual, maka di sini sebaiknya diganti manual. Manual ini dimaksudkan hanya sebagai panduan operasional. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, di sini ada kata additional. Jadi kita bisa menggunakan kata lebih lanjut atau lebih amannya kita bisa menggunakan kata tambahan. Ini adalah terjemahan literal. Atau juga bisa menggunakan kata lain. Ini sudah benar. Untuk informasi dan pertanyaan lain, nah di sini ada kata please. Kawan-kawan, kita biar tidak salah paham, di sini ada kata silakan. Silakan ini adalah bentuk tidak baku dari bahasa Indonesia. Untuk ngeceknya, kita kembali lagi ke KBBI. Di sini kita coba cek. Nah, di sini tidak ditemukan. Coba kita hapus hanya, maka di sini kita temukan. Maka yang benar itu bukan silahkan, tapi silakan. Silakan menghubungi Departemen Layanan. Nah, di sini ya, layanan pelanggan. Jadi jangan lupa kawan-kawan, di sini kapitalisasi itu harus kita ikuti selama tidak
mengganggu atau bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia. Maka di sini harus menggunakan huruf besar untuk L dan P besar untuk pelanggan. Dan di sini adalah infinitive marcos is a name. Nah, di sini oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi layanan pelanggan. Bukan dengan nomor, tapi cukup di 16503275000. Oke. Agar sistem perawatan luka Curato ini selalu missing di sini, kita tentukan memberikan kinerja yang aman, dapat diandalkan dan tepat. Maka kondisi yang tersebut di bawah harus diperhatikan. Ini adalah kesalahan yang tidak terlalu fatal, tapi membingungkan sekali, membingungkan membaca. Maka agar indah, ini adalah terjemahan literal. Jadi kita bisa mengubahnya, maksudnya begini misalkan. Jadi kita bisa mengubahnya begini. Agar sistem perawatan luka Curato berkinerja dengan baik, dapat diandalkan dan tepat. Di sini ada koma ini ya. Jadi memang secara naluri ya, kata maka ini akan muncul, tapi ini adalah redundant, kita tidak perlu karena sudah diwakili oleh koma. Di sini kita hapus kondisi berikut. Jadi the following conditions itu adalah kondisi berikut. Nah, harus di met adalah di no. Oke. Jadi kira-kira begini hasil terjemahnya. Ini adalah dinamis ya. Jadi tidak harus seperti ini. Pokoknya intinya adalah bagaimana sistem itu bisa bekerja secara aman, andal dan baik atau tepat. Ya, kondisi berikut harus dipenuhi. Oke, kita lanjut. Pengabaian the failure to comply with these conditions will void all pertinent warranties. Oke. Pengabaian, jadi failure itu bisa kita artikan kegagalan. Secara literal itu adalah failure itu kegagalan, itu sebagai noun. Jadi kita bisa menggantinya agar indah, gagal mematuhi persyaratan, karena ini adalah jamak. Ini ya. Oke. Jadi gagal mati kondisi. Jadi kata conditions juga bisa diganti menjadi ketentuan. Tapi agar konsisten maka tetap menggunakan kata kondisi. Agar memenuhi kondisi ini akan membatalkan semua jaminan yang bersangkutan atau semua jaminan terkait. Oke. Kemudian there are no user serviceable components in the Curato. Oke, kita benahi ininya dulu. Tidak ada komponen yang bisa diservis oleh pengguna dalam Curato. Oke, ini adalah terjemahan yang sudah tepat. Tidak ada komponen yang bisa diservis oleh pengguna di Curato atau dalam Curato. Sebab kalau ingin variasi lain juga bisa, komponen dalam Curato tidak dapat diservis oleh pengguna manapun. Tidak boleh, silakan. Semua perakitan, operasi, penyusunan, modifikasi, pemeliharaan
Di sini kalau ada kata sambung conjunction, dan di sini tidak usah spasi kawan-kawan. Kita hapus. Harus dilakukan hanya oleh personel yang memenuhi syarat dan ini ada kesalahan dan diberikan. Jadi kata izin ini adalah tidak tepat ya. Jadi izin ini adalah tidak baku. Sini ada yang baku adalah izin. Ini kita ganti izin. Oke, oleh Infinity Miracles. Instalasi ruang listrik di mana perangkat akan digunakan harus sesuai memenuhi standar listrik nasional. Jadi ini tidak tepat atau salah. Untuk menerjemahkan kata in which, atau kita bisa ini adalah adjective clause ya. Jadi tidak harus kita menerjemahkan di mana. Kita bisa menerjemahkan dengan kata lain yang terkait, misalkan instalasi listrik ruangan. Jadi di sini bisa diganti tempat perangkat akan digunakan harus memenuhi atau sesuai salah satu ya standar listrik nasional yang tepat. Produk harus digunakan sesuai dengan, di sini ada jadi di atas kita menggunakan kata manual. Di sini tidak konsisten ya. Sini dengan manual dan semua jadi begini. Jadi kita memiliki beberapa dan di sini. Nah, kita ada dan 1, kita ada dan 2. Maka agar terjemahan terlihat tidak membosankan, kita bisa menggunakan variasi sinonim. Misalnya di sini produk harus digunakan sesuai dengan manual. Nah, di sini manual dan petunjuk dan semua pelabelan terkait. Di sini ya, bukan jadi ada kata label itu label ya, labeling itu pelabelan terkait serta. Jadi biar ada variasi. Jadi sini ada dan serta petunjuk penggunaan. Perangkat apapun yang tidak jadi ini tidak tepat ya, yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya harus dikembalikan ke Infinity Miracles. Ini preferensi ya, bisa menggunakan ke atau kepada. Nah, untuk kata as expected ini bisa sebagaimana mestinya atau bisa juga diganti berfungsi perangkat apapun yang tidak berfungsi sesuai harapan. Ini bisa juga sebagai mestinya, sebagaimana mestinya bisa, sesuai harapan juga bisa. Silakan, asalkan ini konteks saja. Oke. Notice to users. Notice adalah pemberitahuan ya, bukan peringatan. Pemberitahuan kepada pengguna. Pertanyaannya, kenapa kok kita tidak menggunakan plural? Para pengguna ini adalah pilihan. Jadi bisa menggunakan plural. Kalau plural maka dari atas ke bawah juga harus dipluralkan jika kita menggunakan plural. Kalau kita menggunakan single to show plural, ya kita harus konsisten juga. Oke. Kita lanjut. Undang-undang sini ada undang-undang negara. Nah, ini adalah kesalahan. Undang-undang federal ini salah satu sistem ya. Jadi
Beda dengan kita melarang atau membatasi perangkat ini untuk dijual oleh atau atas perintah dokter. Seperti hanya perangkat as with any prescription medical device, seperti hanya perangkat medis. Jadi kita coba cek kata prescription itu apakah tepat diterjemahkan sebagai direkomendasikan. Di sini. Jadi di sini sebenarnya kita pakai kata resep itu lebih tepat ya. Jadi di sini seperti halnya perangkat medis, resep lainnya gagal diambil di atas. Gagal. Jadi kata gagal ini juga bisa diganti dengan tidak mampu, tidak bisa, dan sebagainya. Ini adalah pilihan, preferensi, bukan sebuah absolutisme. Gagal mengikuti petunjuk, jadi instruction itu tidak harus instruksi ya. Jadi kalau dalam manual bisa diartikan petunjuk, produk, atau mengubah pengaturan atau melakukan aplikasi terapi. Ini ya. Jadi bukan aplikasi terapi. Jadi maksudnya adalah atau melakukan tindakan terapi tanpa arahan dan atau pengawasan yang di sini yang jelas di sini jelasnya di sini atau pengawasan dari. Jadi kalau caregiver itu bisa diartikan kita ke sini, Pak. Pengasuh. Jadi kita bisa menggunakan kata perawat, ya. Kita perawat klinis terane dapat menyebabkan kinerja produk yang tidak tepat dan potensi cedera serius atau fatal. Nah, ini adalah terjemahan yang sudah bisa kita terima. Kalau kita ingin lebih langsung lagi, kita bisa mengubahnya dengan contoh. Misalkan dari sini pengawasan dari perangkat administratif dapat menyebabkan produk bekerja tidak tepat dan berpotensi menimbulkan cedera serius atau fatal. Ini sudah cukup. Begini, seperti halnya perangkat medis resep lainnya, gagal mengikuti petunjuk produk atau pengaturan dan melakukan tindakan terapi tanpa arahan yang jelas dan atau pengawasan dari perangkat administratif dapat menyebabkan cedera produk yang tidak tepat dan potensi cedera serius atau fatal. Oke, kita di sini ada manual pengguna tadi, table of content, versi, pengantar, indikasi, kontraindikasi, tindakan pencegahan, kemudian ada tindakan pencegahan tambahan, ada safety tips. Di sini ada tips ya. Kita ganti tadi ya. Keamanan, jangan lupa kapitalisasinya, kemudian fitur, perawatan dan pembersihan, kemudian pengantar. Ini ya. Spasinya kurang ya sih, bisa seperti ini. Pengantar, kemudian peralatan pelindung juga sama, spasinya kurang. Oke, kita sudah sampai pada akhir dari segmen yang kita bahas. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita cek lagi secara manual. Jadi dari atas ke bawah begini ya.
Ini untuk menghindari kesalahan ketik dan sebagainya, kita baca-baca lagi. Kemudian kita menggunakan bantuan cek, bantuan spell check. Di sini ada, statusnya ada di sini ya. Ini, jadi kita ke review sini. Ini bagi yang menggunakan SDL Trados Studio. Bagi yang tidak, bisa menggunakan fitur Embedded manual dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu alat bantu saja ya. Kemudian setelah spell check selesai, kita cek untuk kesalahan-kesalahan seperti ini. Ini kalau kita menggunakan SDL Trados. Tetapi kawan-kawan peribahasa tidak usah khawatir, tidak usah resah. Sebenarnya yang paling menentukan adalah manual check. Jadi kita memeriksa terjemahan kita secara manual, one by one, itu lebih baik daripada kita 100% mengandalkan checking yang dilakukan oleh alat yang kita gunakan, atau alat bantu yang kita gunakan. Oke, para sobat peribahasa, bagaimana tutorialnya? Semoga tutorial ini bermanfaat, dan sekali lagi kami sangat menantikan masukan dari para sobat sekalian agar kami bisa mengembangkan channel kami, bisa lebih memberikan manfaat kepada para penerjemah, baik para penerjemah pemula atau senior, dan tentu saja berguna bagi semuanya. Terima kasih para sobat peribahasa. Jangan lupa like atau komentar atau sarannya, kami akan sangat berterima kasih sekali. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.